Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QHE Channel, Tajwid Rules of the Quran Channel in Indonesia. Masih dalam kelanjutan materi mengenai makhorijul huruf. Kita memiliki 5 letak. Yang pertama ada al-jauf. Kemudian kita memiliki yang kedua adalah al-halq. Lalu al-lisan, lidah. Kemudian asyifah, bibir. Dan yang kelima adalah al-qaysyum. Untuk materi hari ini kita akan menerangkan mengenai al-jawf. Dimulai dari pengertian al-jawf. Al-jawf yakni adalah ruang kosong dalam tenggorokan dan mulut. الجوف والخلاء الداخل في الحلق والفم. Di mana letaknya? Teman-teman bisa lihat pada gambar di depan. Pada gambar ini ada rongga yang berwarna biru dan rongga yang berwarna kuning. Nah, disinilah tempat al-jawf. Jika teman-teman ingat pada kelas pertama bahwa ada huruf-huruf yang letaknya pada makhraj spesifik dan makhraj perkiraan. Dan al-jawf ini adalah makhraj perkiraan, karena tidak ada area yang spesifik untuk mengeluarkan huruf-huruf. Teman-teman bisa dilihat pada rongga kosong inilah letak al-jawf, rongga yang berwarna biru dan berwarna kuning. Disinilah tempat al-jawf dan keluarnya huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad itu ada huruf apa saja? Mari kita lihat. Al-jawf yaitu ruang kosong dalam tenggorokan dan mulut. Al-jawf ini adalah makhraj untuk 3 huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Huruful maddi tsalatsa. Mari kita mulai penjelasan satu persatu. Kita mulai yang pertama dari alif maddiyah. Alif maddiyah adalah alif sukun yang terdapat setelah huruf berharokat fathah. Teman-teman bisa dilihat gambar di sini. Hurufnya itu keluar sejak dari bawah sini. Ada gambar pancaran ini. Keluar sampai keluar mulut. Nah, teman-teman saat mengucapkan huruf alif maddiyah harus membuka bibir ketika pengucapan huruf alif maddiyah. Saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Heba. Ya, ta, sa, ba, ta, sa. Seperti itu contohnya dalam pengucapan huruf alif maddiyah. Saat mengucapkan alif maddiyah, lidah ini harus dalam posisi yang normal. Tidak boleh lidah ini naik, sehingga pengucapannya akan menjadi tebal. Jika pengucapannya salah, atau lidahnya pangkal lidah itu naik, maka suara yang timbul adalah tebal. Padahal seharusnya saat pengucapan huruf alif maddiyah, lidah pada bagian tengah ini harus dalam posisi normal, seperti ketika kita diam saja. Kemudian, kesalahan lainnya adalah mengucapkan alif dengan al-imalah, yakni mengucapkan alif seperti mengucapkan ya. Hal itu terjadi karena saat mengucapkan alif, bibir tertarik ke samping seperti tersenyum, sehingga hal tersebut terjadi imalah. Insya Allah, materi imalah akan dijelaskan pada pelajaran khusus yang akan membahas mengenai imalah di kemudian hari.
Insya Allah. Kemudian, yang kedua adalah pengertian mengenai ya maddiyah. Ya maddiyah adalah ya sukun yang terdapat setelah huruf berharokat kasroh. Teman-teman bisa dilihat gambar di sini. Huruf ya maddiyah keluar dari gambar pancaran di bawah sini dengan menggetarkan pita suara di dalam ruang kosong pada tenggorokan dan mulut, kemudian dikeluarkan dengan cara menurunkan rahang sedikit, seperti contoh pada gambar ini, rahangnya turun sedikit, dan juga pangkal lidahnya yang tengah ini naik. Itulah cara pengucapan huruf ya maddiyah. Saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Heba. i, mi, mi, Sekali lagi. i, mi, mi. Seperti itu contoh dalam pengucapan huruf ya maddiyah. Kemudian selanjutnya adalah pengertian mengenai pengucapan huruf waw maddiyah. Waw maddiyah adalah waw sukun yang terdapat setelah huruf berharokat dhammah. Mari kita lihat gambarnya. Teman-teman mohon diingat pada materi mudud, mat telah dijelaskan pada mad tabi'i. Ustazah Hebat telah menjelaskan bahwa mereka ini adalah satu keluarga. Sehingga ketika dijelaskan bahwa bila dhammah adalah anak dari wawu, maka itu artinya direnggangkan. Artinya mat. Keluarnya dari sini teman-teman bisa dilihat gambar ini. Keluarnya dari menggetarkan pita suara di bawah sini, tenggorokan bagian bawah. Kemudian sampai keluar ke mulut, keluar dari mulut, disertai dengan membulatkan bibir. Atau bibir itu harus dalam keadaan yang monyong, bulat sempurna. Inilah cara mengucapkan huruf waw maddiyah. Kemudian ada satu lagi poin saat mengucapkan huruf waw maddiyah. Pangkal lidah bagian belakang sini sedikit terangkat. Itulah mengapa huruf waw maddiyah harus disertai dengan mengangkat pangkal lidah dan membulatkan bibir agar pengucapan huruf waw maddiyah sempurna. Saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Heba. Seperti itu contoh pengucapan huruf waw maddiyah. Itulah untuk huruf-huruf al-jawf. Pada huruf waw ini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak sempurna dalam pengucapannya. Contohnya, saat bibir kita itu tidak berbentuk bulat, namun berbentuk seperti lemon. Teman-teman tahu bentuk lemon? Seperti oval, namun ada kerutan di samping-sampingnya. Sehingga itu adalah salah. Jika teman-teman bercermin saat mengucapkan huruf waw, kemudian masih ada kerutan di samping-samping bibir, maka itu salah. Teman-teman bisa dilihat gambar bibir di sini. Bulatnya seperti ini, bulat sempurna. Kemudian ada sedikit lubang di tengahnya, hanya sekecil itu lubangnya. Dan di bentuk bibirnya benar-benar bulat. Jadi tidak seperti lemon. Kemudian ada Syahid Jazariyah mengenai al-jawf.
Syekh Jazariyah, Ibnu Jazariyah rahimahullah mengatakan mengenai al-jauf satu baris dalam syairnya. Lil jauf, yang artinya untuk al-jauf. Al-jauf rongga kosong dalam tenggorokan dan mulut. Alifun wa ukhtaha, alif datang dari al-jauf. Wa ukhtaha dan dua saudara perempuannya. Maksudnya dua saudara perempuan ini adalah waw dan ya. Kemudian wahiyya hurufum maddilil hawa'i tantahi. Inilah huruf-huruf mad yang diselesaikan dengan menghabiskan udara keluar dari jauh. Artinya, kita dapat merenggangkan huruf alif sampai kita tidak bisa bernafas. Sehingga saat mengucapkan huruf alif maddiyah, huruf-huruf al-jauf, kita bisa mengucapkannya dengan sangat panjang. A sampai nafas kita habis. Karena di sini tertulis huruf mad bilil hawa'i tantahi, hingga nafas kita habis. Namun, kita tidak perlu melakukan sampai nafas kita habis atau saat nafas kita setelah berhenti. Tapi tetap harus disesuaikan dengan aturan-aturan mudud. Bisa panjang 2 harokat, panjang 4 harokat, atau panjang 6 harokat. Itu tergantung dari aturan mududnya. Inilah materi kita hari ini tentang al-jauf. Mari kita ulas lagi. Al-jauf yakni adalah rongga kosong dalam tenggorokan dan mulut. Tidak ada tempat spesifik untuk mengeluarkan huruf-huruf al-jauf. Dan al-jauf memiliki 3 huruf mad, yakni alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah. Kemudian, al-jauf termasuk makhraj perkiraan yang disebabkan oleh menggetarkan pita suara karena tidak ada letak spesifik di dalam tenggorokan dan mulut. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari materi al-jauf hari ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.